warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti, NIM 220005059 dari Prodi Pendidikan Nonformal. Di sini saya akan membuat tugas praktek bimbingan penyuluhan. Saya di sini akan memberikan penyuluhan kepada salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang yang bernama Pinda Novita dari Prodi Pendidikan Kesenian. Baik, langsung saja cek video saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke sesi diskusi, kita perkenalan dulu ya, Dik, biar lebih akrab, biar lebih saling mengenal gitu. Sebelumnya nama kakak Kak Febrianti dari Badan Koordinasi Penyuluhan. Di sini kakak akan memberikan penyuluhan kepada adik-adik. Di sini kita kayak diskusi aja gitu, membahas tentang bagaimana permasalahan adik dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum masuk ke sesi diskusi, kita perkenalan dulu. Adik namanya siapa? Hindara. Adik dari tinggal di mana? Tinggal di Bodopo. Adik itu mahasiswa? Ya, angkatan 22. Di Universitas Negeri Padang? Iya. Adik jurusan? Seni rupa. Baik, langsung saja ya Dek, kita kayak sharing-sharingnya atau diskusinya. Sebelumnya kakak mau nanya-nanya nih kepada Dek. Dalam dunia perkuliahan ini kan pasti ada permasalahan ataupun problem-problem yang adik hadapi dalam dunia perkuliahan ini. Boleh nggak kakak tahu apa sih permasalahan yang adik hadapi dalam dunia perkuliahan di luar kampus ataupun di dalam kampus? Oke, yang namanya hidup ya Kak, pasti selalu ada permasalahan yang harus kita selesaikan. Meskipun itu nanti mungkin nggak harus di waktu itu ya Kak ya. Kalau di dalam dunia perkuliahan ya Kak, untuk permasalahan tuh kompleks ya Kak, banyak, mulai dari permasalahan sama teman-teman, sama dosen mungkin, sama tugas, sama keuangan keluarga, dan banyak lagi. Yang paling problem pada saat ini ada nggak Dek permasalahan Adek? Yang paling urgent ya Kak ya, Ya. keuangan sih Kak. Dalam keuangan itu permasalahannya gimana yang nggak Adek ketahui, bagaimana cara mengelola keuangannya, atau ada dari gimana gitu? Ya, lebih ke manajemen keuangannya. Contohnya gimana nih? Adek ini Adek dapat beasiswa atau uangnya itu dapat beasiswa atau dari orang tua? Uangnya itu dari, nah untuk pemasukan aku ya Kak, itu tuh dari beasiswa Kak semuanya. Jadi sedikit kendalanya tuh kayak ini, ketika uang beasiswa cairnya itu kan di awal bulan ya Kak. Nah nanti di bagian akhir-akhir bulan tuh Kak udah kayak nggak ada lagi gitu ya Kak. Jadi Adek ini permasalahannya bagaimana sih cara mengelola keuangan itu yang baik dan benar gitu lah. Nah, Biar nanti dalam masa-masa akhir bulan masih ada keuangan atau masih mencukupi kehidupan. nah gitu Kak, kurang lebih permasalahan yang saya alami selama di perkuliahan. Dan yang paling menonjol itu tuh ya tentang keuangan gitu kan Kak. Karena gimana ya Kak, keuangan itu tuh menjadi salah satu faktor penghambat perkuliahan juga gitu kan Kak. Nah, izin nanya nih Kak, apakah Kakak punya tips atau trik nih Kak, gimana kita mengelola keuangan gitu Kak, supaya perkuliahan kita itu damai, tentram, dan nyaman gitu Kak. Jadi permasalahan Adek itu apa tadi tentang keuangan. Jadi kakak ada beberapa tips dan trik untuk menyelesaikan permasalahan yang Adek alami sih. Ada beberapa. Yang pertama itu gimana caranya kita dalam mengelola keuangan itu, kakak ada beberapa tips yang kakak akan berikan. Itu yang pertama sih menurut kakak, tentu itu membuat anggaran bulanan. Anggaran bulanan di sini maksudnya itu yang pertama, catat semua pemasukan. Kan Adek dari beasiswa nih, Adek dalam setiap bulannya pasti mendapatkan beasiswa. Misalnya Adek mendapatkan beasiswa 900, jadi catat dulu pendapatan Adek ataupun pemasukan Adek itu berapa, berarti 900 catat. Setelah Adek catat, yang keduanya itu catat semua pengeluaran Adek, berapa pengeluaran Adek gitu. Setelah dicatat pengeluaran dan pendapatan, tentukan daftar semua pengeluaran Adek. Berapa Adek patokkan pengeluaran Adek itu dalam sebulan. Selanjutnya tips yang kedua yaitu bedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan itu dimaksudnya di sini adalah yang paling urgent itu apa. Jadi yang paling urgent itu misalnya kan, yang paling urgent itu makan, minum dalam kehidupan kita sehari-hari. Tugas Jadi harian gitu. ya, itu misalnya ada
adalah kebutuhan adek. Dalam kebutuhan itu misalnya makanan sehari-hari kita itu 500.000 dalam sebulan, berarti kita sisihkan 500.000. Yang keinginan ini maksudnya itu apa? Misalnya keinginan kita punya HP baru, baju baru, itu kita asingkan dulu, yaitu tentukan dulu yang mana kebutuhan yang paling urgent. Jadi kita harus pandai menentukan kebutuhan dan mana keinginannya ya. Dan menurut kakak ada tips juga biar kalian itu lebih hemat dan cara kalian itu mengelola keuangan lebih baik itu, yaitu masak sendiri. Dengan kita masak pasti pengeluaran kita lebih sedikit. Misalnya adik kalau makan di luar itu dalam sekali makan itu pasti 20.000 nggak kemana ya kan. Tapi coba kalau kalian masak sendiri, 20.000 itu bisa makan 3 kali. Jadi kalian lebih hemat dengan masak sendiri. Dan ada juga menurut kakak tipsnya yaitu gunakan fasilitas kampus. Kampus itu banyak fasilitasnya, jadi kita harus menggunakannya sebagai mahasiswa yang bijak. Yang bijak ya, bagus. Yang misalnya kalau kita kan pasti mahasiswa beli buku gitu, jadi perpustakaan baru di UNP itu kan sudah dibuka, jadi kita harus manfaatkannya. Kita bisa minjam buku di sana, kita nggak perlu beli buku atau mengeluarkan uang, kita beli buku yang penting-penting aja gitu, yang tidak misalnya kalau untuk yang untuk baca sehari-hari kita bisa pinjam di sana. Ada juga VVID kan bisa digunakan semua mahasiswa yang jadi mahasiswa di UNP. Kita harus menggunakannya juga. Menurut kakak sih itu aja tips dan trik dari kakak. Jika adik mau bertanya ataupun menanggapi jawaban dari kakak boleh. Pertanyaannya apa ya kak ya? Mungkin udah kompleks sekali ya kak, jawaban kakak tuh kayaknya emang bener sih, kayak ada pemasukan tuh harus tercatat, harus kita catat sehingga kita tahu nih kapan harus pakai uang ini, kapan kita harus mengikuti kemauan hanya sekedar keinginan kita padahal kita nggak butuh gitu kan. Mungkin itu aja ya dek. Iya, itu aja. Mungkin sesi diskusi kita pada hari ini cukup segitu saja. Kakak, misalnya kalau ada ingin bertanya ataupun belum memahami sesuatu, boleh hubungi kakak. Jika kakak ada kata-kata